Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa i'tikafana wa kulla a'malina fi Ramadan warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, khawati fillah khawani fiddin arsyadani wa arsyadahu ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sehat semua ya, jasmani dan rohani. Jangan-jangan hatinya masih di rumah. Hari apa Ustaz? Sampai mana Ustaz? Tanggal 5. Tanggal 5 ini tanggal 15 ya. 5 kan? Sudah 10 hari ya. Semoga karena sudah 10 hari hati dan pikirannya sudah all-out lagi di ma'had, sudah konsentrasi penuh lagi di ma'had untuk menjalani barnamij yang ada di ma'had demi meraih dan mencapai impian serta cita-cita kita semuanya. Antum terkhusus sebagai para santri atau mahasantri? Maha ya, ada mahanya ya. Para mahasantri untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, dan kita sama-sama berdoa berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya lulus sampai selesai bisa 30 juz satu majelis. Dan yang paling penting tentu adalah bukan hanya sekedar hafal. Karena ahlul Quran itu kan bukan mereka yang hanya hafal Al-Quran, tapi kan hafal plus mengamalkan. Kalau cuma hafal buat apa? Kan gitu. Jangan tanggung-tanggung. Ya hafal, ya paham, ya mengamalkan. Kan gitu. Karena kita menghafalkan Al-Quran tidak semata-mata supaya kita cuma hafal, tapi supaya bisa kita amalkan. Hafal itu baru tangga pertama. Tangga kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu nanti mentadaburi, membaca tafsirnya, memahami kandungannya, mengamalkan, mendakwahkan bagaimana biar idiom atau kalimat membumikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar slogan belaka, tapi kita ini betul-betul menjadi pionir-pionir di tengah-tengah umat yang menjadi pelita mengajarkan Al-Quran, tidak hanya sekedar kiroahnya, tapi juga bagaimana aplikasi realnya di lapangan, di tengah-tengah masyarakat. Tentu untuk mewujudkan masyarakat yang soleh, masyarakat yang solehah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita, suasana kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang harus dan wajib, dan memang tidak ada selain beliau yang bisa kita teladani seluruh aspek kehidupannya, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Kalau selebritis, selebgram atau seleb-seleb yang lain
Hari ini kan seleb kan banyak, selebgram, seleb TikTok, seleb YouTube, alah sebulan kan gitu. Yang ditampilkan di sosmednya kan ya yang menurut mereka baik dan layak kan gitu. Kita tidak tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka simpan. Beda dengan Rasulullah itu di hadapan para sahabat yang soleh, yang baik, di rumah pun sama kan seperti itu. Di rumah pun sama ketika tidak bersama dengan para sahabat. Maka sekali lagi tidak ada teladan lain, panutan lain, idola lain yang bisa, mampu, dan memang harus kita panuti seluruh tuntunan dan bimbingannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan terakhir kita berhenti di hadis nomor 20 kalau saya tidak salah ya. Ini ada beberapa hadis lagi di bab taubat ini, tinggal hadis nomor 21, 22, 23 sama 24. Tersisa masih 4 hadis lagi. Cuma memang hadis nomor 21 ini sangat panjang karena mengisahkan tentang bagaimana sahabat Ka'ab bin Malik, beliau dengan sengaja tidak ikut perang Tabuk, tapi kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kisah taubatnya beliau dengan 2 sahabat beliau ini diabadikan dalam banyak kitab hadis. Bahkan ada ayat Al-Quran yang secara khusus turun berkenaan dengan Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Nah, sebelum kita masuk ke hadis yang nomor 21, kita review ulang dulu hadis-hadis sebelumnya dalam bab taubat. Syarat-syarat taubat masih hafal ya? Masih ingat ya? Masih ya? Kalau dosa atau kemaksiatan itu hanya antara seorang hamba dengan Allah, syarat diterimanya taubat ada 3. 1, ayyuqli'a anil maksiyah, berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua, menyesali kemaksiatan yang sudah dia kerjakan. Yang ketiga, berazam kuat, bertekad untuk tidak lagi mengulangi kemaksiatan tersebut. Kalau dosa yang dikerjakan itu antara dia dan hamba, tidak hanya dosa yang kaitannya itu dia dengan Allah, ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, maka syarat yang keempat adalah minta dihalalkan, membebaskan diri dari orang yang dizalimi atau ada hak yang dilanggar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita review ulang hadis nomor 13, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya sudah diampuni dan sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Itu tobat dan istighfarnya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis yang berikutnya, bahkan ya ayuhan nas, kata beliau, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiru, bertobatlah kalian dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Karena sesungguhnya aku ini bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, kita istighfarnya berapa kali? Pada subuh 3 kali, pada zuhur 3 kali, pada asar 3 kali, pada maghrib 3 kali, pada isya 3 kali, pada witir nyandak bantal lagi apa? Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-15, mengisahkan bagaimana Rasulullah menuturkan, menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu lebih bahagia terhadap taubatnya seorang hamba daripada
apabila ada seseorang yang dia terjatuh dari unta tunggangannya, kemudian unta tunggangannya itu hilang, padahal dia dalam sebuah perjalanan dan seluruh bekalnya dibawa oleh unta tersebut. Kemudian tiba-tiba binatang tunggangannya itu mak bedunduk, kalau bahasa orang Jawa ya. Kalau bahasa bukan orang Jawa apa ya? Mak bedunduk ya. Tiba-tiba binatang tunggangannya itu jedul muncul di hadapan dia. Senangnya ya kan minta ampunan. Allah itu lebih bahagia terhadap tobatnya seorang hamba daripada yang seperti itu. Kemudian hadis yang ke-16, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari supaya mereka yang melakukan kejahatan atau keburukan di siang hari bertobat. Dan sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, membentangkan tangannya di siang hari supaya mereka yang melakukan kejahatan dan keburukan serta dosa di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan itu dilakukan oleh Allah? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari nanti terbit dari tempat terbenamnya, alias sampai hari kiamat. Makanya kalau Syekh Utsaimin rahimahullah hafizahullah, beliau menyebutkan di antara syarat taubat yang berikutnya adalah apa? Taubat itu dilakukan pada waktu di mana taubat masih bisa diterima. Kapan? Untuk masing-masing personal, batas maksimal bisa diterima taubat itu malam yugorgir. Malam yugorgir, selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Kalau nyawanya sudah di ambang batas, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kasusnya sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan ketika dihimpit oleh lautan itu kan mau tobat. Saya pernah baca riwayat itu gitu, mau tobat tapi nyawanya sudah di ambang batas, kemudian dijiak sama malaikat Jibril, diinjek sama malaikat Jibril, kemudian ya akhirnya memang tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk secara umum seluruh manusia sampai nanti matahari terbit dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat, orang-orang langsung ingat kepada Allah, tobat kepada Allah, tapi sayangnya sudah habis waktunya. Sudah 90 menit dan tidak ada injury time. Kan gitu. Kalau sepak bola kan ada injury time-nya kan. Ada gajul dan sebagainya, akhirnya kan tambah 3 menit, 4 menit kan gitu. Artinya kalau nanti sudah kadung matahari terbit dari barat, tidak ada lagi injury time. Hadis yang ke-17 dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi," rawahu Muslim. Nah, ini seperti yang barusan kita bahas ya. Orang yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis yang ke-18, ini yang sama tadi barusan kita bahas, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Kemudian hadis yang ke-19, hadis yang panjang tapi intinya ada di ujung, bahwasanya Rasulullah bercengkrama dengan para sahabat, kemudian menyampaikan, mengisahkan bahwa ada satu pintu di daerah Maghrib, di daerah barat, yang mana pintu itu lebarnya pintu itu adalah masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Orang melakukan perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Itu lebar pintunya yang ada di Maghrib, di daerah barat. Lah, untuk apa pintu itu? Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah. Pintu itu diciptakan oleh Allah pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi untuk taubat. Untuk taubat, artinya selama pintu itu masih terbuka, maka taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. La yughlaqu, pintu itu tidak ditutup hatta tatlu asyamsu minhu, sampai nanti matahari terbit dari pintu tersebut. Ini tidak perlu kita bayangkan ya. Kalau kita bayangkan nanti malah jadi ingat film-film fantasi semacam kayak Star Wars dan lain sebagainya ya. Bisa melalang buana ke planet lain, ada makhluk-makhluk yang imajinasi manusia. Seperti apapun kita imajinasikan ya, pasti tidak akan pernah sama, kan gitu. Hanya saja memang surga, neraka, siksa yang ada di neraka, nikmat-nikmat yang ada di surga, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti atau mirip apa yang kita alami di dunia. Makanya kan di surat Al-Baqarah itu kan, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lahum fiha min kulli thamarat. Salah. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Iki kan padha kaya sing ndek biyen ning donya. Ini kan sama kayak dulu yang ada di dunia. Jebul ternyata di surga ya ada mangga, ada anggur, ada durian, ada kelengkeng. Ini kok mirip kayak dulu yang di dunia. Supaya imajinasi manusia itu tergerak, kan gitu. Makanya kan kalau kata Rocky Gerung ya, kitab suci itu fiksi, ya, fiksi itu kan kalimat-kalimat, kata-kata yang ada di dalam itu membangkitkan imajinasi, bukan fiksi dalam arti karangan manusia. Kemudian hadis yang ke-20, hadis yang lumayan panjang juga, mengisahkan bagaimana ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Dia menemui seorang rohib ahli ibadah, bertanya, Ustaz, kalau bahasa kita ya, Ustaz, kalau ada orang ya sudah membunuh 99 kali, terus dia mau tobat, kira-kira masih bisa diterima apa enggak? Ora iso. Lu nggak bisa, udah 99 kali kok mau tobat itu gimana? Itu udah lebih ngeri, itu 99 nyawa. Yang terbaru kan antum tahu ya kasusnya ya, yang anak buahnya tukang ngisi galon itu loh. Tahu ya? Cor dimutilasi itu kan, ngeri. Saya malah belum lihat videonya, tapi teman-teman pada cerita katanya ketika diwawancara itu dia nggak merasa bersalah sama sekali, wajahnya itu malah wajah polos sekali kan gitu kan. Mungkin memang saking jengkelnya sering dianiaya sama atasannya ya, mungkin gitu. Tapi kalau santri sama ustadz kayaknya nggak ada kayak gitu ya, nggak ada ya. Boleh. Enggak. Kalau itu kan yang dicarikan dunia dan tidak punya ilmu. Kalau kita kan dikawal oleh ilmu, dikawal oleh iman, dikawal oleh takwa, kan gitu. Yang ustadznya tidak akan dolim sama santri, santri juga tidak akan kurang ajar kepada ustadz, kan seperti itu. Ya nggak bisa, udah 99 kali loh. Oh, nggak bisa ya. Sisan, genepnya 100 ini sekalian. Sisan itu sekalian. Ini yang nggak paham bahasa Jawa lebih banyak lebih sedikit. Paham ya? Genap 100, akhirnya kemudian dia cari informasi lagi, dia googling lagi ya, siapa ini orang yang paling alim, yang cari, ketemulah akhirnya, jalan nemui alim itu kan. Ustaz, saya ini udah membunuh 100 jiwa, saya sudah melakukan pembunuhan 100 kali. Kalau mau tobat kira-kira masih bisa apa enggak? Ya bisa. Kenapa kok
kok nggak bisa? Bisa, kalau kamu mau tobat bisa. Tapi 100 kali bisa. Tenang. Yakin? Nah, itu ukuran sih. Dan kamu kalau mau tobat, terus kamu harus pindah. Kamu harus pindah dari kampung memang sian tenan. Bisa jejak kabeh. Orang-orang yang beradab semua, kamu harus pindah, kamu harus hijrah. Kalau kamu masih di sana ya kamu akan terkontaminasi terus. Oh ngoten. Siap. Betul lah, dia bertobat, pulang, packing, melakukan perjalanan udah mulai. Di tengah jalan meninggal dunia, kan gitu. Hadisnya kan gitu kan. Meninggal dunia akhirnya kemudian malaikat azab dan malaikat rahmat udur lah, bertengkar. Jatahku ini. Dia tuh pembunuh 100 jiwa, jatah saya, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat enggak? Loh, iya bener, dia udah bunuh 100 orang, tapi kan dia sudah taubat, dia mau hijrah, mau berubah menjadi lebih baik. Jatah saya dia sudah taubat. Terus bertengkar, akhirnya kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menengahi. Santai. Halus. Gini aja. Kita ukur. Dia lebih dekat ke kampung dia mau hijrah atau dia lebih dekat dengan kampung tempat di mana dia tinggal dulu. Kan artinya lebih jauh mana jarak yang dia tempuh. Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat ke kampung di mana dia mau hijrah. Akhirnya kemudian dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya. Kemudian diberikan kabar gembira, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-20. Kita masuk hadis ke-21. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang sekali, semoga satu pertemuan bisa selesai. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Di hadis ini diceritakan langsung oleh anaknya Ka'ab bin Malik. Wa kana, dan Abdullah ini adalah qaida Ka'bin. Qaid itu apa? Qaid itu kalau di militer ya komandan. Yang bimbing, yang nuntun. Yang nuntun Ka'ab bin Malik min bainihi hina amiya. Jadi di masa tuanya Ka'ab bin Malik itu mengalami buta. Nah, yang kemana-mana nuntun Ka'ab bin Malik ini adalah Abdullah. Artinya memang sehari-hari ya hidupnya ngobrolnya sama Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang membawakan hadis ini. Qala, Abdullah berkata, sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithi. Aku mendengar Ka'ab bin Malik menuturkan, menceritakan, mengisahkan tentang dirinya hina takhallafa an Rasulillahi fi ghazwati Tabuk, ketika tertinggal dari Rasulullah pada perang Tabuk. Nah, Ka'ab berkata, qala Ka'ab, bapakku mengisahkan kepada saya. Kalau kita baca Arabnya semua nanti tidak selesai, yakin malam hari ini tidak selesai satu hadis. Nah, ini kita selang-seling. Ka'ab mengatakan, aku ini tidak pernah tertinggal sama sekali satu pun perang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Tabuk. Ya, ibaratnya kalau hari ini ada seorang bapak cerita sama anaknya, tak cerita nih, kan gitu, tak cerita. Aku ini tidak pernah sekalipun ketinggalan perang bareng dengan Rasulullah. Jadi memang betul-betul bisa ikut jihad bareng dengan Rasul itu merupakan sebuah kebanggaan bagi para sahabat, kecuali perang Tabuk. Hanya saja memang selain perang Tabuk pernah juga Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Badar. Tapi perang Badar itu kan orang yang tidak ikut perang Badar kan tidak dicela, tidak ya biasa aja gitu. Kenapa? Karena perang Badar itu kan Rasulullah lafalnya kan bukan ngajak, bukan mewajibkan. Ayo mangkat, kan enggak. Yuk siapa yang mau berangkat, yuk kumpul, kan gitu. Perang Badar kan gitu. Makanya
perang Uhud itu kan di antara motif kenapa terjadi perang Uhud karena para sahabat yang tidak ikut daftar perang Badar iri sama mereka yang ikut perang Badar. Wah, jebul kaya ngono perang Badar, ketiyo melu. Kalau tahu gitu aku ikut perang Badar kan. Karena fadilah perang Badar itu Masya Allah ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah itu kan, ketika ada rakyat beliau yang mengadukan permasalahan, kok ada dua orang, yang satu ahlu Badr, yang satu bukan ahlu Badr, maka yang didahulukan adalah ahlu Badr, sahabat yang pernah ikut perang Badar. Karena perang Badar itu dilakukan oleh Rasulullah niatnya untuk nyegat kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, kan gitu. Nah sebenarnya Abu Sufyan itu sudah berhasil menghindar, kan gitu. Antum yang sudah pernah baca kisah perang Badar pasti tahu. Ini kan Rasulullah nyegat, kan pengen nyegat, katakanlah pengen nyegat di sini. Kemudian di sini kafilahnya Abu Sufyan bin Harb. Walaupun kafilah dagang, ternyata kafilah dagang di masa itu juga punya intel, punya informan, kan gitu. Nah informannya Abu Sufyan bin Harb ini ngabari kepada Abu Sufyan, jangan lewat jalur biasa, karena kamu mau dicegat sama Muhammad dan kawan-kawannya, para sahabat-sahabatnya, kan gitu. Nah mendengar itu Abu Sufyan itu sudah ngirim utusan ke Mekah, ngabari ke Mekah, wong-wong Mekah, ini harta kalian yang tak bawa mau dicegat sama Muhammad, kamu mau nolong aku apa enggak, kan gitu. Wah, akhirnya kan Abu Jahal, Abu Lahab, gembong-gembong Quraisy Mekah itu udah semangat, karena selama di Mekah 13 tahun kan enggak terjadi konfrontasi langsung fisik dengan Nabi Muhammad ya. Isinya ya pengikutnya Nabi Muhammad di warak ke padang pasir, disiksa, ada yang diasepi dan lain sebagainya, kan gitu. Nah di Mekah semangat untuk mengimpun pasukan. Betul, udah terkumpul, siap berangkat, dikabari lagi sama Abu Sufyan, tak usah mangkat, aman. Saya berhasil menemukan rute lain untuk manuver biar tidak dicegat oleh Muhammad. Nah tapi orang-orang Mekah pantang untuk naruh lagi senjatanya, sudah kadung diangkat, sudah kadung siap berangkat kan. Terkumpul 1000 orang berangkat, pasukan siap perang melawan Muhammad dan para sahabatnya dengan persenjataan lengkap, kavalerinya banyak, persenjataan lengkap. Tanggung, wes kadung, gas, bahasa kita ya, gas kemauan, ayo angkat. Betul, akhirnya berangkat ya Rasulullah dengan Rasulullah gembong-gembong orang-orang kafir Mekah berangkat. Terus akhirnya terjadilah apa yang terjadi. 313 sahabat Rasulullah SAW akhirnya singkat cerita kemudian dipertemukan dengan 1000 orang ini kan. Nah 313 itu kan kavalerinya cuma berapa? Cuma 2. Dan persenjataan yang dibawa oleh Rasul itu ya hanya sekedar persenjataan untuk nyegat kafilah dagang, bukan niat ingsun perang. Kalau niat ingsun perang kan ya bawa persenjataan lengkap, bawa ya pokoknya lengkap persiapan kan gitu. Niatnya cuma nyegat kafilah dagang, akhirnya kan persenjataan biasa-biasa aja kan gitu. Nah itulah. Maka Ka'ab bin Malik ketika cerita kepada anaknya bilangnya gitu. Tapi walaupun aku tidak ikut perang Badar, orang yang tidak ikut perang Badar itu ya tidak masalah, tidak dicela sedikit pun, karena memang motifnya pengen nyegat kafilah dagang kan gitu. Tapi kata Ka'ab bin Malik, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawafaqna 'alal Islam wa ma uhibbu an nari biha masyhad badrin. Meskipun tidak ikut perang Badar, tapi Ka'ab bin Malik ikut baiat Aqabah, dan Ka'ab bin Malik merasa lebih bangga ikut baiat Aqabah daripada ikut perang Badar. Artinya tidak ikutnya Ka'ab bin Malik pada perang Badar itu tidak membuat dia menyesal, karena dia sudah punya baiat Aqabah. Baiat Aqabah itu juga kisahnya Masya Allah itu indah sekali kalau antum baca itu.
Nah bagaimana ada 72 orang berbaiat kepada Rasulullah di satu malam dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali mereka yang melakukan baiat. Bayangkan, orang-orang kafir Mekah tidak tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan rombongan dari Madinah, dari Yasrib, itu tidak tahu. Makanya ketika orang-orang kafir Mekah itu pagi-pagi nginterogasi, nanya, sembilan kalau bahasa kita ya, bahasa kita, kamu itu kurang ajar, kamu bawa banyak orang dari Yasrib ke Mekah ternyata untuk baiat kepada Muhammad. Loh, cari sopo? Tidak ada satupun rombongan saya yang baiat kepada Muhammad. Tadi malam semuanya tidur nyenyak di camp, di tenda. Tidak ada satupun yang keluar dari tenda. Bayangkan, ada satu rombongan satu malam 70 sekian itu baiat semuanya kepada Rasulullah dan tidak bocor sedikit pun. Ilmunya Rasulullah dengan para sahabat untuk menjaga kerahasiaan itu sudah sebegitu modernnya ketika itu. Ini enggak sekali. Nanti baca sendirilah. Ada di sini ada perpustakaan ya saya. Oh ini. Ya setidaknya kalau saya boleh saran, setidaknya seumur hidup kita pernah baca sekali aja satu kitab sirah yang utuh dari sejak Rasulullah lahir sampai beliau wafat. Kalau boleh rekomendasi ya paling tidak Rohiqul Maktum. Kalau Rohiqul Maktum terlalu tebel yang Syekh Al-Mubarakfuri ya, ada yang baca Mubarakfuri, ada yang membaca Mubarakfuri karena beliau kan orang India. Ya, beliau orang India. Kok dibaca Mubarakfuri, ada yang sebagian bukan Mubarakfuri tapi Mubarakfuri, ada yang gitu. Atau kalau mau yang lebih ringkas Nurul Yakin, ada yang pernah baca Nurul Yakin? Itu ringkas sekali, Satu Man Abdul Jabbar, itu juga bagus. Ya setidaknya seumur hidup tuh pernah baca sekali lah sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak wajib ya, kalau kita bicara usul thalatha itu kan ma'rifatul Rasul kan tidak wajib dari lahir sampai beliau wafat. Hanya ada beberapa item itu nanti yang baca di usul thalatha. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattun aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Aku itu sebenarnya tidak pernah mengalami masa di mana paling siap berangkat untuk perang, paling siap perbekalan untuk berangkat perang kecuali pada perang Tabuk. Di perang-perang lain tuh tidak sesiap ketika Rasulullah ngajak untuk berangkat perang Tabuk. Tapi tidak tahu, aku sebelumnya di perang-perang yang lain itu tidak pernah menyiapkan 2 tunggangan, tapi di perang Tabuk aku tuh sudah menyiapkan 2 kendaraan, 2 binatang tunggangan, kan gitu. Dan Rasulullah itu ketika mau melakukan perang, mesti beliau tidak ngasih tahu mau berangkat kemana, kapan. Itu tidak pernah ngasih tahu. Bahkan kan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada beberapa sahabat diutus oleh Rasulullah dikasih sebuah kertas tapi digulung, kamu berjalan ke arah sana, nanti kalau sudah tiba waktu tertentu, sejarak tertentu, nanti kamu buka. Jadi para sahabat yang diutus itu tidak dikasih tahu, kamu berangkat ke sana misinya ini itu enggak. Sampai ke lokasinya dibuka suratnya, perintahnya ternyata disuruh untuk spionase, ya, mencari kabar informasi tentang apa kabilah yang ada di lokasi tertentu. Dan Rasul memang tidak pernah ngabari mau berangkat kemana. Bahkan ketika Fathu Mekah, ketika mau menaklukkan kota Mekah itu kan Rasul juga tidak ngasih tahu kalau beliau mau berangkat ke Mekah. Dan para sahabat tidak nanya, ini mau kemana sih? Ini mau kemana sih? Biar kita bisa siap-siap. Rasulullah enggak. Semuanya sami'na wa ata'na. Semuanya persiapan. Kita berangkat, ya persiapan. Enggak ada yang nanya mau kemana, enggak ada yang nanya. Pokoknya jalan-jalan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sekali nanti buat program kayak gitu kan. Besok hari Ahad kita jalan-jalan. Kemana tak? Pokoknya kita jalan-jalan. Nah, itu. Untuk menguji sanggup atau ahnya. Sudah persiapan bawa ransel, kompor dan sebagainya, jebol jalan-jalan cuma sini gini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali perang Tabuk tuh Rasulullah ngabari, kita mau berangkat ke Tabuk besok, semuanya persiapan. Artinya para sahabatnya lebih siap dibanding perang-perang yang lain, kan gitu. Nah, tapi kata Ka'ab bin Malik, sudah tahu seperti itu, tapi masih leha-leha. Ka'ab bin Malik, padahal udah persiapan, seandainya mau berangkat itu udah siap, kan gitu. Dan memang ketika itu adalah masa-masa panen, masa-masa panen dan cuaca begitu panasnya itu panas sekali. Nah, akhirnya sampai pasukannya Rasulullah berangkat, Ka'ab bin Malik masih di rumah, melihat keluar, wis mangkat deh, iya. Lafalnya gitu, nanti antum baca sendiri kalau udah percaya. Kan gitu. Faqala rajulun yuridu ayyataghayyaba ila dhanna anna dzalika sayahfa bihi ma lam yanzil fi wahyun minallah. Dilihat ketika sudah enggak kelihatan pasukannya Rasulullah itu, Ka'ab bin Malik keluar melihat di Yasrib di Madinah itu tidak tersisa kecuali orang-orang yang diduga munafik. Kemungkinan besar orang itu munafik. Ka'ab bin Malik di situ akhirnya kemudian merasa, Allah, yang tertinggal di Madinah ini hanya orang-orang yang munafik. Apakah aku ini juga munafik, kan gitu. Tapi udah terlanjur ketinggalan. Kan gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita akhirnya kemudian Rasulullah sendiri pun ketika sudah mencapai jarak tertentu istirahat, tanya kepada para sahabat. Rasulullah tahu kalau Ka'ab bin Malik itu tidak ikut. Nah, Rasulullah tanya kepada para sahabat, Ka'ab bin Malik ning ndi ora ketok. Dan Rasul itu masya Allah seorang pimpinan yang hafal dengan anggotanya, dan tidak cuma hafal namanya, hafal karakteristiknya, dia kecenderungannya apa. Makanya Rasulullah itu kan seorang pimpinan yang tidak pernah salah menempatkan atau menugaskan sahabatnya, dan tidak pernah salah memberikan nasihat-wasiat kepada sahabatnya. Makanya kalau kita baca hadis, ada sahabat yang nanya, amal yang paling baik itu apa? Jawabannya as-shalatu ala waktiha. Nanti di riwayat yang lain nanti jawabannya beda. Itu bukan karena Rasulullah bingung, bukan, tapi menyesuaikan dengan sahabat yang nanya. Ada sahabat datang minta wasiatnya Rasulullah apa? La takdzub. Ada lagi yang datang minta wasiatnya apa? La takdzib. Itu kan sama-sama dimintai wasiat tapi kok jawabannya beda, karena beda karakternya. Itu sama seperti kasus tentang puasa ya, walaupun udah kelewat puasanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang pemuda, ditanya, Syekh, Ustaz, saya ini kan pengantin baru ya. Muda nanya kepada Abdullah bin Abbas, boleh nggak tak kalau saya siang hari ketika puasa mencium istri saya? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Kata Abdullah bin Abbas. Belum pergi anak muda itu datang orang tua datang, sama pertanyaannya sama persis. Ustaz, boleh nggak saya mencium istri saya? Kenapa Pak? Monggo. Coba bayangin, anak muda itu kan kita aku mau takok ora oleh, mau kita kok oleh kan gitu. Karena kalau anak muda apalagi pengantin baru, dibolehkan mencium istrinya. Gitu. Kalau orang sudah sepuh, sudah tua kan, menciumnya bukan mencium syahwat kan, mencium memang karena mencium sayang dan udah kebiasaan mau berangkat kerja ya. Cipika-cipiki udah biasa kan gitu. Itu diantara
Di antara hikmah pentingnya adalah apa? Dalam menyelesaikan kasus itu tidak semua kasus yang sama itu punya solusi yang sama. Kadang beda tempat, beda orang, beda situasi itu nanti solusinya berbeda. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita akhirnya kemudian selesai perang Tabuk, balik pulang, dan sebagaimana kebiasaan Rasulullah sebelum ke rumah beliau mampir ke masjid, sholat dulu di masjid, kemudian duduk menerima uzur atau mendengarkan alasan-alasan mereka yang tidak ikut perang. Satu-satu menghadap Rasulullah, saya gini mintakan ampun kepada Allah ya. Tak mintakan ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni. Itu semuanya. Dan itu diserahkan kepada Allah kan. Orang-orang munafik guys diserahkan kepada Allah oleh Rasulullah SAW. Tibalah gilirannya Ka'ab bin Malik. Nah, ketika tiba gilirannya Ka'ab bin Malik itu bilang, menceritakan bahwa sebelum saya menghadap kepada Rasulullah itu saya sudah menyiapkan puluhan bahkan ratusan alasan, sudah menyiapkan kalimat terbaik yang bisa saya sampaikan kepada Rasulullah supaya Rasulullah memaafkan saya dan menerima alasan saya tidak ikut perang Tabuk. Tapi ketika Ka'ab bin Malik berada di hadapan Rasulullah, lidahnya keluh, tidak bisa keluar alasan-alasan yang sudah dia siapkan. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini, wallahi demi Allah, lau jalastu inda ghairika, seandainya saya ini duduk di hadapan selain engkau, wahai Rasulullah, min ahli dunia, dari seluruh penduduk dunia, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udrin, pasti aku bisa bebas dari kemurkaannya, kemarahannya dengan udur-udur, dengan alasan-alasan. Laqad utitu jadalan, aku ini orang yang diberikan kemampuan untuk berjidal, berdebat, untuk berkilah, berretorika. Kan beberapa orang ada yang diberikan anugerah seperti itu, pinter bersilat lidah, kan gitu. Kenapa tuh? Ada yang gitu juga di antara para santri. Di Nasrul Quran juga ada dulu tapi sudah lulus. Ada santri yang juga pinter bersilat lidah. Kalau ngomong retorikanya ya pinter sekali, cerdas sekali. Dan ya memang ada kadang orang yang diberikan seperti itu ya, cuma tinggal bagaimana dia menempatkan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau dia gunakan untuk berkilah terus, untuk ngeles terus, ya itu menjadi musibah bagi dia. Tapi kalau dia gunakan untuk memberikan nasihat kepada temannya, mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddatsuka al-yawma haditsa kadzibin faradu bihi anni la yushikanallahu ayyuskhitaka alayya. Akan tetapi demi Allah demi Allah aku tahu seandainya hari ini aku menyampaikan kepada Anda perkataan-perkataan yang indah tapi dusta, maka Allah pasti akan membuat Anda wahai Rasulullah murka dan marah kepadaku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Dan aku sudah bertekad bulat menyampaikan kepada Anda wahai Rasulullah dengan jujur, dan aku mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min udrin, demi Allah aku tidak punya udur apa-apa wahai Rasulullah. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Aku tidak pernah mengalami kondisi yang lebih siap untuk berangkat perang kecuali di perang Tabuk ini. Tapi aku tidak punya udur apa-apa dan aku tidak ikut perang. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan penuturan dari Ka'ab bin Malik,
Rasulullah kemudian bersabda, amma hadza faqad shadaqa. Iki yo jujur. Padahal sebelumnya itu udah puluhan orang. Sampaikan pada Rasulullah, udzur diterima, diterima. Ketika tiba Ka'ab bin Malik bilang gitu, Rasulullah bilang, ini ya baru jujur. Nah, berarti kan yang sebelumnya kan Rasulullah tahu kalau yang sebelumnya kan gitu kan. Fakum hatta yakdiyallahu bika. Sudah. Saya tahu kamu jujur, sekarang kamu berdiri, tunggu nanti keputusan dari Allah seperti apa. Akhirnya kemudian Ka'ab bin Malik berdiri menunggu apa keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, sudah kelewat, saya gimana saja. Gimana saja? Lanjut. Semuanya. Gimana? Mana tuh Ustaz? Akhirnya Ka'ab bin Malik kan berdiri kemudian menyingkir. Antrian berikutnya kan masih ada antrian lain setelah Ka'ab bin Malik. Nah begitu Ka'ab bin Malik geser mau pulang, saudara-saudaranya, keluarganya itu langsung ada ngopo, kamu tuh tinggal bilang aja udur kayak apa kayak gitu. Rasulullah tuh tidak mungkin tidak menerima udurmu, mesti bakal diterima. Kan beres toh, kamu tinggal bilang aja, Rasulullah nanti mintakan ampun untukmu, beristighfar untukmu. Loh. Kalau bahasa kita gitu, ya betul. Dan itu nggak cuma satu, banyak keluarganya yang bilang gitu. Sampai Ka'ab bin Malik itu bilang, menyebutkan dalam hadis itu, beliau cerita kepada anaknya, sampai aku tuh saking banyaknya keluarga, kerabat, sanak saudara, teman-teman yang ngomong kayak gitu ke aku sampai terdetik dalam hatiku tuh pengen balik lagi kepada Rasulullah terus ngapusi Rasulullah. Saking banyaknya teman-teman dan keluarga yang gitu. Dan perjuangan orang yang jujur memang kadang itu dicibir sama orang lain, sama teman-temannya. Kamu ini blok. Gitu. Tapi diurungkan niat itu, cuma terbetik diurungkan. Kemudian Ka'ab bin Malik nanya, ini mas, selain aku ada nggak orang yang jujur sama seperti aku? Akhirnya dan orang-orang bilang ada dua orang lain yang juga jujur bilang sama seperti apa yang kamu sampaikan kepada Rasulullah. Dua orang yang lain itu adalah satu namanya Murarah bin Ar-Rabi' Al-Amri, yang kedua namanya Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Jadi ada tiga orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah. Tapi begitu disebutkan nama Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik terus langsung lesu. Kenapa lesu? Karena Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah dua-duanya itu sahabat yang pernah ikut perang Badar. Lah iya, cah loro kuwi sahabat pernah ikut perang Badar, mereka itu teladan. Laku perang Badar orang malu kan gitu. Dan dua-duanya ini orang yang sudah tua, sudah sepuh. Sedangkan Ka'ab bin Malik itu masih fight, masih seger kan ya. Sudah akhirnya kemudian Ka'ab bin Malik pulang. Tibalah akhirnya kemudian Rasulullah menyampaikan keputusan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah. Apa keputusannya dan bagaimana kita lanjutkan insyaallah nanti hari Senin yang akan datang. Begitu ya Ustaz ya. Nanti kemalaman kan masih ada jadwal, besok masih ada sekolah. Begitu mungkin yang bisa kita baca malam hari ini. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Aku lupa lihat, barangkali kalau mau dilanjutkan ada tanya jawab ya langsung saja ya. Tafadhol kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Cerita sih, maksud cerita ada pertanyaan.
Tapi kalau ada yang monggo enggak apa-apa. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Fadhil. Ya, silakan. Ya. Ya. Saya minum ya. Terus sampai ada subuh kita belum sholat, belum sholat mandi bisa. Ya. Apakah kita itu tetap berpuasa dan puasanya itu diterima atau membangunnya apakah? Gini, sah atau tidak sahnya puasa itu tergantung apa? Satu, syaratnya. Dua, rukunnya. Tiga, dia melakukan pembatal atau tidak. Yang gitu. Syarat tidak perlu disoal, karena kalau itu terjadi di tengah-tengah antum semuanya sudah wajib puasa, ya kan? Apa ada yang tidak wajib puasa di sini? Kalau ada yang tidak wajib puasa berarti belum balik kan gitu. Insya Allah semua sudah balik lah, masa ada yang belum balik? Kan umurnya tidak ada yang di bawah 15 kan? Tidak ada. Standar balik itu kan dua kalau laki-laki. Satu dia ihtilam, mimpi basah, atau dia berusia 15 tahun. Walaupun belum ihtilam, kalau sudah 15 tahun maka sudah balik kan gitu. Tidak perlu kita soal syarat. Sekarang yang kedua, rukunnya. Rukun puasa itu apa? Rukun puasa ada berapa? Dua. Satu, niat. Dua, menahan diri. Anil mufattirat atau anil muftirat, itu yang paling simpel gitu. Jadi yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Sebenarnya ada satu lagi khusus untuk perempuan, dia suci dari haid dan nifas, yang gitu. Nah, kita lihat apakah orang yang junub di malam hari bulan puasa kemudian dia bangun setelah adzan subuh, dia malam harinya sudah niat untuk puasa atau belum esok harinya, kan gitu. Kalau dia sudah niat, kemudian esok harinya setelah dia bangun tidur dan ternyata dia junub, itu dia tidak melakukan pembatalan puasa sampai maghrib, ya berarti dia puasanya sah. Tapi kalau sebelum tidur dia belum niat puasa, ya berarti dia tidak sah puasanya karena dia belum niat. Maka harus diqadha. Gitu ya. Jadi runtutannya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Kecuali kalau dia ambil mazhab Imam Malik. Jadi terkait dengan niat kan ada dua. Ada yang menyebutkan bahwa niat itu cukup sekali di awal. Cukup. Hari pertama, bismillah, niat insun poso Ramadan, itu sudah cukup sampai nanti hari ke 29 atau 30. Yang penting tidak terputus karena safar kemudian tidak puasa atau lain sebagainya, pokoknya masih nyambung terus, tidak terputus. Atau mazhab yang kedua, nah ini dalam hal ini mazhab Syafi'i mengambil mazhab yang kedua, yaitu niat harus dilakukan setiap malam. Setiap malam itu artinya dari maghrib sampai sebelum fajar, Nah, kalau diambil mazhab Imam Malik dan di awal bulan puasa dia sudah niat puasa Ramadan full, ya sudah, berarti walaupun sebelum tidur dia tidak menghadirkan dalam hati besok saya niat puasa, insya Allah puasanya tetap sah. Kecuali kalau dia bangun pada subuh, waduh, aku urung sahur, piye kuat ora yo? Kan gitu. Bangun kan, wudu, bersolat godok mie. Ada jelas itu. Harus diqadha. Tapi kan tidak tahu, justru kalau dia tahu dia dosa. Ya kan? Iya, karena dia tidak tahu maka tidak puasanya dimaafkan, tapi dia harus qadha. Kan gitu. Jadi ada hal-hal yang ketika dia tidak tahu tetap harus diqadha. Karena bentuk ampunan dari Allah ketidaktahuannya itu apa? Dia tidak dianggap berdosa. Itu nanti sama kasusnya seperti orang yang sholat subuh, habis sholat subuh baru ingat, loh
aku tak junub, malah sholat subuh. Paham ya maksudnya ya? Setelah selesai sholat subuh, baru ingat, aku ini junub, belum mandi kok sudah sholat subuh. Sholat subuhnya diulang apa enggak? Diulang. Ya, tapi kan dia enggak tahu, tadi dia lupa, dimaafkan dia sholat dalam kondisi junub karena dia lupa enggak tahu. Kalau ada orang junub sengaja sholat, dosa. Iya dosa. Kan enggak boleh orang junub sholat. Kok dia kerjakan dengan sengaja, dosa dia. Karena dia enggak tahu, dia lupa, maka enggak dosa. Tapi sholat subuhnya diulang. Begitu ya bro. Kalau ada lagi, silakan. Ada? Mafi? Tak ada? Ya sudah, kalau tak ada, saya kembalikan ke pembawa acara. Atas kesalahan, kekeliruan, khilaf, salah tutur kata, tindak tanduk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kata-kata tadi yang agak kurang pas, yang agak kasar, nggak boleh ditiru. Blok itu nggak boleh ditiru ya, nggak boleh ditiru. Dan lain sebagainya itu nggak boleh ditiru. Itu sengaja saya ucapkan biar antum ingat poin-poinnya, tidak untuk dipraktekkan sehari-hari dengan temannya. Tidak boleh. Begitu, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.